Karena di sini hobinya kerja semua. kerja. Pernah waktu itu dibikin 1 hari tanpa kerja ya Pak? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Orang-orang gatel Emang- banget pengen kerja gitu. Iya. Tangannya tuh nggak kuat megang. Halo teman-teman Git Design Studio. Pada video kali ini saya akan menceritakan perjuangan membangun tim desainnya. Oke, jadi sebelumnya kita bisa perkenalan dulu nih dari yang sebelah kiri. Siapa namanya? Halo, nama saya Yusuf. Nah, yang ini. Halo teman-teman, gue Rio. Oke, dan saya sendiri Sigit. Nah, ini siapa? Halo, gue Gilang. Dan yang terakhir. Gue Ratna. Oke, jadi ini adalah tim inti dari Git Design Studio. Sebenarnya masih ada lagi, tapi karena mereka nggak di Bekasi, jadi semuanya remote gitu. Jadi kita akan ngobrol tentang gimana sih perjuangan membangun tim desain ya, khususnya di Git Design Studio ini. Git Design itu kan bangunnya mulai berdiri tahun 2015 ya. Waktu itu dibantu lu juga ya, Lang ya? Ya, betul. Gilang juga bantuin tentang buat branding Git Design Studio tuh. Nah, dari 2015 itu gue masih sendiri, maksudnya freelance itu. Nah, pas tahun berapa ya mulai masuk lu? 2019 ya? Oh, 2018 lu pernah bantuin gue juga kan? Iya, 2018 mulai. Iya, bantu 2018 lagi. karena gue keteteran gitu kan, jadi dibantuin Gilang nih. Gue minta bantuin Gilang, terus tapi waktu itu cuman beberapa bulan doang ya? Iya, beberapa project aja. Beberapa project doang, terus habis itu putus lagi. Nah, pas masuk 2019 karena kerjaan dari klien itu banyak yang masuk, jadi makanya gue butuh bantuan juga. Makanya gue panggil Gilang lagi. Nah, Gilang kebetulan masih kerja nih. Ya, saat itu masih kerja gua. masih kerja. Oh, jadi hitungannya bukan ini ya, kayak masih freelance gitu sih Gilang ini, karena lu panggil terus nanti projectnya nggak ada, terus nanti dipanggil lagi. Nah, itu awalnya gitu. Tapi karena makin sini makin banyak, Gilang masih kerja waktu itu ya, masih kerja. Terus abis itu kita meeting di sama klien sampai bela-belain bolos pernah ya? Gue bolos kerja juga saat itu. Iya. Jadi istilahnya dia belum full time gitu ya? Iya, belum full time masih. Mantap. Terus abis itu selanjutnya manggil Rio juga. Kebetulan Rio waktu itu apa yuk? Lu pas resign ya? Pas banget resign, terus dapat kabar dari lu buat ngikut. Tapi lu emang sengaja resign? Soalnya sebelumnya lu udah ngabarin. Iya, tapi kan masih awang-awang, belum tahu jadi apa enggak. Belum tahu lah ya. Pasti. Karena hasutan nih. Hasutan. Nah, waktu itu juga Rio masuk nggak ada interview, nggak ada apa ya? Iya, jadi kan Yang penting jadi tuh gue resign emang karena kan kuliah juga udah kelar tuh. Jadi gue langsung buat resign. Tadinya mau cari kerja gitu. Dapat ijazah mau cari kerja. Cuma Sigit ngajakin join. Ya udah coba. Pertama masuk langsung itu kan lu, langsung meeting. Langsung meeting. Enggak tahu apa-apa. Meeting sama klien lagi ya. Iya, sama klien. Bingung kan. berat. Cuma ikut aja lah langsung. Cuman waktu itu juga, lu waktu itu datang sini nggak sih? Cuman seminggu sekali doang ya? Kita datang sama Gilang ya? Sama Gilang. Jadi ini kita masuknya Jumat 1 minggu. Bukan Senin ini, Jumat 1 Senin minggu kan. Selasa, Senin Kamis, Jumat, kapan? Senin Rabu Jumat ya? Senin Rabu Senin, Jumat. Rabu, Senin, Rabu, Jumat. Enggak weekend enggak. Enggak ya. Tapi Senin. malam karena ngikutin jamnya Gilang. Gilang. Ya. Gilang kan masih kerja, pulang jam berapa sih Gilang waktu itu? Jam 6-an ya? Ya selesai jam 5. Terus gua perjalanan ke sini. Terus ya mulai kerja di sini mulai habis maghrib sampai jam 10. Sampai jam 1 ya? Iya, sampai jam 1. Foto produk. Ya pernah foto produk kerjain sampai jam 1 bertigaan gitu. Hobi kali bukan kerja. Yang pulang-pulang nih jatuh. Iya, pulang-pulang enggak, hampir nabrak orang gara-gara ngantuk banget itu. Habis kerjain desain, foto produk. Selanjutnya ini ya, kita kan karena kadang kan kerjaan udah selesai nih, nggak ngapa-ngapain kan. Iya, benar. Iya. Benar. Nah, habis itu ya udah kita bikin aset aja tuh, iseng-iseng bikin apa sih, furnitur ya gitu ya. Iya. Nah, kebetulan waktu itu Yusuf nih kan Ya, teman SMP. awal-awal saya yang dipanggil Pak Sigit buat bikin furnitur. Iya, bikin apa dari sketsa, karena kan Yusuf Iya. teman SMP. Iya, Teman dari dari SMP, kita udah hobi gambar ya dulu ya. Iya. Gambar mulu di kelas gitu. Jadi ya udah panggil aja Yusuf. Yusuf juga masih kerja. Terus jadi ya freelance aja, gambar-gambar gitu. Terus yang nge-tracing Gilang sama Rio. Ntar abis itu yang finalin gua yang finalin jadi bagusnya gitu. Warnanya segala macem itu terakhirnya di gua gitu. Terus abis itu lu ini ya present tahun berapa sih? Mulai 2020. Nah, iya itu karena awal Januari. dipaksa ya. Enggak.
Karena memang hasutan. Jadi di sini selain KKN gitu ya, nyomotin yang sebelah lu aja gitu. Iya. Di sini juga penghasut sebenarnya. Iya, karena ya ribet kalau masih kerja, maksudnya nggak datang ke sini gitu kan. Gak efektif Iya, nggak Jadi efektif. lu ngancem gitu, lu pilih gua apa ya? Tapi emang gue ngerasa gue harus pilih salah satu di antaranya, Pak. Oh, Gitu. Itu juga Ada. waktu belum pandemi ya. Belum pandemi saat pertimbangan. itu. Setelah resign baru muncul pandemi. Pandemi. Gitu. Untungnya udah resign. Maksudnya Ya, begitu deh. Iya. Terus oh ya Rio kan emang udah resign, jadi ya udah kita bertiga ya. Kita bertiga-tiga di sini. Di sini ngerjain semua. Kadang kita semua diambil tuh, nggak desain doang. Iya. Syuting video juga ambil. Udah segala macam dapat duit diambil. Kita ke Jakarta syuting video tuh naik kereta, bawa kamera, tripod kan. bawa laptop. Iya, bawa laptop. Bertiga-tiga dari berangkat. Kita masuk kadang dari pagi juga kan. Kadang Iya, dari pagi. Pagi terus sorenya jam 2, jam 3 ya. Kita ke Jakarta tuh naik kereta malam buat syuting video YouTube orang gitu. Jadi pulangnya jam berapa ya? Kita sampai sini kan sampai jam 1 pernah ya? Satu. Iya, dari sana itu selesai jam setengah 10. Iya, jam 1 tuh nyampe sini gitu. Tapi itu nggak tiap hari sih, cuman setiap hari Senin doang ya. Tiap hari Senin doang. jadi struggle banget ya Pak. Belum lagi Rio digodain di kereta, Ya, perjalanan sih. perjalanan ya. Langsung traumanya Emang pernah ya? itu ya. Enggak sih itu ya. Itu keseruan naik kereta. Bonus. Ya maksudnya ini Pak, pengalaman kita menghandle klien, ketemu sama klien ya di situ. Terus kita di sini yang desain lagi nyampe rumah gitu, bikin desain apa aja, logo, brosur, segala macem. Nah terus habis itu desain Gilang udah desain, kita bertiga-tiga nih. Udah jadi tuh aset tuh bikin furnitur doang gitu. Furnitur apa aja sih? Icon Pak. Oh iya, Pertama icon. banget icon. Pertama banget icon. Iya kita bikin icon udah banyak banget ya. Iya, iya, bikin icon. kita. Icon apa bro? Apps icon ya kalau nggak Apps salah. icon. Apps Apps 100 tuh. Apps icon terus kayak sport terus medical segala macem lah. Ini yang ngerjain Gilang sama Rio nih dua. Nah habis dari situ karena kita mikir apa ya, kita gambar benda-benda mati mulu nih gitu. Benar. Habis itu kebetulan Ratna kan juga teman SMK gua gitu. KKN. Lagi-lagi ya. Lagi. Lagi bikin story nih, bikin story gambar di iPad lu waktu itu ya. Iya. Di iPad terus diupload. Ngekrol, wah ternyata bisa gambar ya, lupa gua. Wah. langsung gua chat kan. Itu bulan puasa bukan ya? Duh lupa gue. Pokoknya bulan Mei gue ingat. Bulan Mei tahun lalu kan. Iya kebetulan karena Ratna bisa gambar makhluk hidup gitu kan. Kalau Ucup ini spesialis Benda mati. makhluk mati. Ya nggak makhluk Pak. Benda mati. Kursi segala macam background Iya. semua yang bikin Yusuf nih. Terus habis itu yaudah Ratna langsung kerja di sini nggak ada interview segala macam, nggak ngirim CV segala macam. Nggak ada kayak gitu di sini. Bebas. Lagi gue upload story juga cuma gambar mata sama bibir gitu kan, Iya. latihan gambar realistis gitu. Langsung di DM, nah gue ada project mau ikutan nggak? Iya Pak. Besoknya gue masuk. Gak jelas emang. Langsung suruh kesini kan bikin karakter kan waktu itu ya. Iya. Bikin karakter yang tracing Rio sama Gilang lagi. Kayak gitu sebelumnya kita nentuin stylenya dulu kan. Stylenya. Untuk kedepannya soalnya gimana. Soalnya kan kita nggak bisa nyamain style orang gitu. Jadi akhirnya setelah beberapa hari waktu itu minggu ya, ketemu stylenya sendiri gitu tuh. Kalau mungkin teman-teman yang udah download kita set, karakternya itu style kita gitu. Bikin yang matanya bulat. Kalau cewek cuma dikasih ginian doang. Apa sih namanya? Ini apa? Bulu mata. Belum mata, buat pembeda. Biar centil. Juga warna kulitnya, warna baju-bajunya juga itu kita nentuin juga dulu tuh, ngeracik dulu gitu. Racik-racik. Nah kebetulan udah ada karakternya, kita bikin ininya apa kan backgroundnya udah nih dari Yusuf nih udah jadi, udah banyak banget kan saya nggak kepake, udah jadi pakai buat background. Jadi pre-build ya ada, pre-buildnya ada banyak sekarang di Git Asset tuh. Jadi di satu-satuin kadang kan itu buat orang-orang yang butuh ilustrasi tuh, buat UI UX, buat desain website segala macem. Jadi kita yang bikin kayak gitunya. Nah habis itu karena kita ilustrasi ya, kebanyakan ilustrasi, akhirnya gue ini punya ide bikin font yuk gitu. Padahal kita nggak bisa bikin font. Gak ada yang Sama sekali. Nggak ada basic sama sekali. Sama sekali. Nggak ada yang bisa bikin font sama sekali di sini. Di tutorial di YouTube pun
masih jarang, maksudnya ada tahun-tahun gue lihat di YouTube tuh tahun 2012-an, 2014 gitu. Gue di sini pakai Phone Lab buat bikin fontnya. Soalnya itu gue belajar sendiri, utak-atik, oh akhirnya bisa juga nih. Nah akhirnya dari situ gue panggil semua berlima, karena dulu kan masih wifi, jadi ketemunya kadang Sabtu doang, Sabtu ya, meeting. Terus kita belajar coret-coret, bikin font. Nah, karena Yusuf kan juga bisa bikin macam-macam kayak tipografi, kaligrafi gitu. Nah yang nggak bisa Ratna. Kembali lagi terjadi kemarin juga Sigit nugasin gue buat bikin font itu, dia cuma nanya, "Nak, tulisan lu bagus kan?" Terus dari situ dia berasumsi kalau gue bisa mendesain huruf-huruf itu gitu kan. Emang lu kerjanya? Tapi akhirnya bisa. Ya dengan paksaan, dengan air mata dan keringat. Ya di situ prosesnya. Iya. Ya, di situ prosesnya. Itu kita emang belum tahu maksudnya bikin font tuh kayak gimana. Terus akhirnya diurutin pertama dari huruf A, B sampai Z, terus Iya, satu persatu. karakter-karakternya gitu. Waktu itu bikin lama nggak efektif gitu tuh. Terus akhirnya kita nemu cara cepatnya kan. Iya. Iya. Untungnya Ratna ingat pelajaran waktu kita SMK, kebetulan SMK kita ini jurusan multimedia, kecuali ini Sama itu. Gak Yusuf teman SMP. Dulu lo ingatnya ini ya, Pak Wibi bilang apa? Ada Guru kalimat, kita. kalimat yang mengandung semua huruf Semua alfabet huruf kan, itu. itu yang Ya, ada quick brown jump over the lazy dog, ya kan? Ya. Quick brown fox jumps over the lazy dog. Iya itu. Jadi kalimat itu mengandung semua huruf tuh. Nah, jadi dari situ Yusuf sama Ratna bikin stylenya yang display font ya, maksudnya yang playful gitu. Buat pertama-tama kita waktu itu selama 2 bulan akhirnya jadi 25 font ya. Iya, 25 font. 2 bulan, 1 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan cuman 25 font, tapi itu juga udah lumayan sih, maksudnya udah dari proses ininya. Kalau Yusuf bikinnya kita belum punya iPad, di kertas, kayak di kertas terus Manual. manual ya. Jadi Ratna waktu itu kebetulan ada iPad, jadi bisa bikin fontnya di iPad langsung tuh, dari diurutin ya dari quick brown ya. Kita dulu stylenya nggak serif sans serif tuh, kita masih karena kita pikir serif sans serif itu udah banyak ya, jadi Banyak. yaudah kita bikin yang display aja, yang apa sih maksudnya, Malah yang abstrak rumit, gitu. Pak. Nah yang rumit Yusuf, Rumit. Iya. style rumit. Nah stoknya pun masih banyak sampai sekarang, belum di Masih tracing. ada. Sampai yang daun-daun itu tuh. Iya, bentuk skate gitu. Jadi ya udah sampai sekarang kita masih kerja di sini aja gitu, di rumah. Kadang di rumah, kadang misal kalau ada yang sakit gitu, ya kita WFH semua gitu. Jadi ya udah kita bikin aset tuh, bikin aset yang banyak. Selingan kita nerima jasa desain juga. Terus akhirnya udah banyak tuh asetnya. Akhirnya ya udah saya bikin produk namanya Git Asset gitu. Jadi platform buat download karya-karya kita yang udah kita bikin, mulai dari font, icon, ilustrasi gitu. Emang kita projectnya ada banyak ya, tapi timnya masih segini, jadi belum bisa terlalu banyak banget gitu. Nah buat teman-teman yang mau udah beli atau mau beli mungkin belum lihat, bisa langsung aja ke websitenya gitasset.com gitu. Kita juga bikin semua aset itu bisa diakses. Kalau di website lain kan berbayar ya, ada yang tiap bulan, ada yang per tahun gitu. Iya. Nah ini kita menawarkan yang sekali bayar aja nih, jadi sekali bayar lifetime gitu, dapat update tiap bulan, terus lifetime lisensinya juga commercial use gitu, jadi tenang aja, jadi nggak perlu ragu-ragu untuk pakai aset kita, tapi tetap harus baca lisensinya di website kita gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya gitu. Git Asset itu kita rilis kemarin bulan September ya, bulan 24 September kalau nggak salah. Betul. Itu pas rilis alhamdulillah langsung banyak banget ya yang antusias beli gitu dan download semuanya, bisa request dan kasih testimoninya, dan alhamdulillah itu banyak banget testimoni bagusnya ya. Dan untuk requestnya juga banyak, jadi ada yang bilang apa aja kemarin sih testimoninya yang lo ingat? Oke. Mulai dari gua dia banyak sih, banyak. Mulai dari yang standar kayak apa namanya, keren banget desainnya, sangat iya. Indonesia Iya, banget, lokal yang banget gitu. lokal banget, lokal Karena banget. memang kita memasukkan semua yang lokal ya, termos, Iya. panci, Tenis panci. Iya. Rice Unsur-unsur cooker. yang ada di Indonesia. nasi goreng, Nasi tumpeng, goreng, tumpeng. terus adat-adat nikah, banyak banget ya Pul, Banyak. ucapan-ucapan nasional lah. Ya itu kita Overall bikin. bagus-bagus ya, positif ya Pak. Yang dimana di aset luar tuh mungkin masih dikit ya, belum ada gitu. Jadi kita
menyediakan aset itu. Kita juga ada akun Instagramnya Git Aset.id. Rata-rata ya bagus-bagus sih, komennya kayak positif. Akhirnya kayak mostly akhirnya ada gitu penyedia jasa aset Di untuk Indonesia. lokal. Lokal. Jadi istilahnya jangan beli karya kita karena karya anak bangsa gitu ya. Iya. Tapi karena karya kita bagus gitu menurut teman-teman, karya kita bagus, kualitasnya bagus. Jadi teman-teman mau beli kita aset gitu. Jadi kayak untuk kualitas lokal itu kayak emang bonusnya aja gitu, tapi memang produk utama itu karena memang kita kerja keras. Karena emang kita menegaskan kalau ini lokal ya, buatan lokal, karena yang sekarang ini banyak kan dari luar negeri semua. Nah, balik lagi kita kan jadi kita aset nih, bukannya bahas tim. Nggak apa. Oh iya. Oh iya. Bener juga sih. Nah, dari kita balik lagi ke tim ya. Jadi tim kita sekarang ada berapa ya? 8 ya kira-kira ya, ada 8. Oh iya ada. Ada 8. Jadi ada juga yang bagian sosial media buat balesin pesan, komen segala macam itu ada juga gitu. Jadi nggak cuma desain aja. By the way Pak, saya juga penasaran nih. Kenapa sih lu bisa tiba-tiba gitu ya out of nowhere ngerekrut orang-orang kayak random aja gitu? Sini gue punya project, sini gue punya project kayak apa ya? Ya itu penasaran juga sih kita. Gimana? Gitu. Karena kan gue juga udah kenal sama lo semua kan, jadi sebenarnya gue bisa aja manggil orang udah profesional gitu kan, langsung join. Tapi kan karena lagi budget ya. Jadi untuk awal-awal emang saya kan juga jadi kan awal-awal gue kan maksudnya belum punya budget banyak gitu, belum bisa recruit orang yang profesional gitu. Jadi ya udah, karena saya punya teman-teman sahabat di sini dari SMK, dari SMP, ya udah karena udah tahu kemampuannya, ya udah saya tarik-tarikin tuh, mulai dari Gilang, Rio, Yusuf, Ratna gitu. Jadi karena mereka punya skill tapi kayaknya kurang dikembangin gitu, karena pekerjaan sebelumnya kan nggak didesain kan. Tidak ada. Hebatnya Sigit juga kayak gini nih. Jadi kan emang bener, kita kan awalnya basicnya tuh emang di multimedia gitu. Sekolahnya multimedia. Cuma karena kerjaan sebelumnya tuh jadi yang lain, jadi kayak ilmu multimedia tuh udah nggak kepake. Udah nggak kepake gitu ya. Kayak mendem aja gitu kan. Terus hebatnya Sigit, dia ngerekrut dan ngeyakinin nih, ya udah lu ikut gue, nanti gue ajarin dari awal lagi gitu. Dan bener-bener awalnya tuh gue main Illustrator nggak terlalu bisa gitu. Lu mainnya Photoshop ya. Gilang juga sama Photoshop juga. Kan Gilang sebelumnya kerja di kampus tuh, bikin desain poster, brosur segala macam pakai Photoshop kan. Marketing lah. Iya, pakai Photoshop. Kegiatan marketing. Dan waktu itu Gilang juga anti Illustrator. Alergi. Iya. Iya. Gue sendiri sih berpendapat kalau AI itu saat itu ya, Photoshop itu toolnya lebih simple aja gitu Pak, Lebih untuk membuat user-friendly gitu user ya. friendly daripada AI, karena gue masih bingung bagaimana sih ngoperasiinnya untuk jadi satu karya. Terus akhirnya di sini emang waktu itu belum pada bisa ini ya, maksudnya masih dasar ya kita. Masih dasar lah. Iya, kalau tulis-tulisnya sih udah tahu sih, cuma belum pernah pakai Illustrator gitu. Kayak Rio gue ajarin bikin template kit Instagram, Gilang gue ajarin bikin icon gitu. Cuman Rio juga bisa icon juga gitu. Jadi semuanya akhirnya terbiasa. Kita belajar AI juga sebentar doang ya. Wah. Cuman dalam sehari. Sehari sudah jadi karya. Karena AI. udah tahu kuncinya gimana bikin AI, belajar AI yang gampang. Jadi ya udah diajarin langsung bisa. Langsung gitu. paham. Gilang juga sama kayak gitu. Lu juga bikin logo dulu kan awal-awal. Iya, Bikin logo. habis belajar bikin icon, terus sudah mulai lancar tool-tool di AI, lanjut bikin logo. Emang kadang kalau bikin desain awal-awal tuh pengennya yang ribet-ribet ya, yang banyak objeknya sebelah sini gitu. Nah, Gilang juga gitu. Iya benar. Tapi lama kesini udah paham lah, jadi desainnya sekarang simple gitu. Terus juga Yusuf kan karena dari SMP udah bisa gambar, gua invite ke sini dulu juga waktu masih nganggur ya. Lu kan kesini Awalnya, juga kan ya? Iya, waktu itu masih nganggur, masih main-main kesini lah. Iya. Sempet install software, minta tolong. Gua ajarin desain juga kan. Iya. Gua ajarin desain, terus gambar juga. Cuman dulu Yusuf gambarnya realistis gitu. Sekarang juga masih sih, teman. Dulu kan makhluk hidup, sekarang makhluknya udah mati. Tengkorak. Oh iya, Tengkorak. Gambar tengkorak gitu. Terus kalau Ratna kan emang udah bisa gambar ya, dari SMK juga pernah collab kita ya bikin Iya, ternyata
setelah dikulik-kulik di Facebook ya. Iya. Dari dulu sebenarnya kita sudah terhubung gitu ya. Jadi gue emang dari dulu suka gambar, terus Sigit yang nge-trace gitu. Iya, gue nge-trace. Ya jadi dulu kita sekolah multimedia Rio gua sama Ratna itu diajarin guru kita Corel Draw ya. Iya. Dulu juga sempat diajarin AI sih, cuman nggak terlalu Nggak ditekanin banget. Nggak tekan banget. Terus belajarnya Corel Draw jadinya. Jadi ya udah dari situ gua nge-freelance juga sebenarnya pakai Corel Draw, tapi karena dunia internasional udah pakai AI semua, kayak di Vpik segala macem itu kan pakai AI semua. Jadi gue belajar AI juga dan akhirnya bisa gitu, dan gue turunkan ilmunya ke teman-teman saya ini. Emang harus adaptasi ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya Sigit ini jiwa kebapaannya tuh sangat kental gitu. Nyemot-nyemotin orang-orang awam terus dilatih lah. Iya. Terus kalau udah nyoh kerjaan gitu. Iya. Nah, untuk kegiatan di sini ngapain aja nih? Jadi sebenarnya di sini tuh gue bebas nggak harus datang jam 8 teng gitu kan. Pokoknya di sini waktu utama tuh pulang berangkat masuk jam 8, pulang jam 5 sore gitu. Cuman karena kadang hujan juga kan. Iya. Bisa jam 9, setengah 10 sama elu. Masih aja loh, itu mah lu. Iya, jadi bebas masuknya Iya, jam berapa aja. iya. Pulangnya pun bebas. Karena nggak pulang. Iya. Gue udah suruh pulang jam 5 ya, karena udah di sini enak ya, udah habis maghrib pulangnya. maghrib. Kadang habis isya. Habis sisa. Main dulu di sini. Iya, karena Lewat tengah dari malam. jam 9. Kita juga di sini sering ngadain nobar juga ya waktu dulu-dulu. Iya. Sekarang belum nobar lagi nih. Iya. Iya nih. Ntar kayaknya. Jadi kita sebenarnya udah bikin game gitu, banyak gamenya, cuman nggak terlaksana semua. Nggak ada English Day juga enggak. Iya. Nggak ada. Karena di sini hobinya kerja semua. kerja dan kerja. Itu gak ada. Pernah waktu itu dibikin 1 hari tanpa kerja ya Pak? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Orang-orang gatel Emang- banget pengen kerja gitu. Iya. Tangannya tuh nggak kuat megang. Nggak megang sehari keyboard Iya. udah. Di rumah pun udah disuruh libur, ya hari. Nah itu aneh banget di sini. Orang-orang hari Sabtu gitu kan pada nyetor semua tuh, nyetor apa gitu kan. Iya, ntar kerjaan gitu. Iya gitu kan. Emang kita Ya, emang udah hobi terbiasa ya. hobi. Makanya enaknya kita tuh berlima udah hobi, jadi enak aja enjoy gitu, kerja kayak nggak kerja kan. Karena emang basicnya hobi ya Pak ya. Jadi kalau gue sendiri ngerasa gue nggak ngerjain hobi gue kayak ada yang aneh Nah, gitu. iya. Tanpa sadar gue ngerjain kerjaan kita. Jadi sebelumnya Sadar. iya, jadi kan Rio kan kerja di restoran juga Iya. gitu. Jadi kalau libur ya desain itunya kegiatannya. Nah, sekarang di sini kerjanya ngedesain, liburnya juga ngedesain. Udah. Emang gak ada ujungnya. Kayak gitu. Jadi di sini juga misalnya kalau udah capek kerja, ya udah misal tidur di sini juga nggak apa-apa, maksud tidur di meja juga sering. Cikrak-cikrakan. Jadi istirahat ya, kalau udah selesai ya main game dulu juga nggak apa-apa, bebas di sini, nggak ada, maksudnya nggak ada peraturan terikat banget gitu. Jadi ya semuanya enjoy gitu kan. Iya betul. Mau nyetel lagu kenceng-kenceng, mau lagi kerja main poker, Iya. apa Nyanyi-nyanyi gitu. juga. Tidur siang kayak. Lagi kerja ini game dulu yuk gitu. Malah baru datang. Jam-jam. Tapi memang tanggung jawab tidak lepas sih, Iya. Pak. Semua desain sesuai kelar. dengan deadline. Kita Pasti juga dikerjain, pasti. semua juga di sini tim manajemennya udah rapi ya. Jadi tiap awal bulan kita bikin planning sampai akhir bulan ini nih apa aja nih bikin. Jadi biasanya sebelum tanggal 25 tuh sudah selesai. Jadi 25 sampai akhir bulan tuh udah tinggal packing dan upload aja, dan akhir bulan kita tinggal rilis di Git Asset gitu kegiatannya kita sekarang. Jadi misal desainnya pun udah kelar nih, udah mau tanggal 25 tapi udah kelar. Biasanya di sini saling bantu aja ya, bantu yang belum kelar gitu. Yang belum kelar dikelarin lah, kayak selesain. gitu. Backup orang lain sih. Ya apalagi kita juga ada kegiatan jalan-jalan kan kayak kemarin tuh. Oh iya, di sini juga kita suka jalan-jalan sama makan-makan yang banyak. Hari ini lu lapar nggak lu? Gua lapar. Oh itu sama tuh yang nanyain. Biasa. Iya, kadang Bukan kadang lagi. sering gue kerjain ya.
ngajak bersama. ngajak makan bersama itu Iya. kayak Habis makan lagi. makan Kadang lagi. tiba-tiba ya ke restoran gitu kan. Emang kita seringnya di sini nge-Gojek gitu, GoFood. Karena kan sekarang lagi pandemi gini, jadi ya biasanya GoFood. Kalau ke restoran paling jarang-jarang lah gitu. Nanti kita lihat aja perkembangannya setelah beberapa tahun di sini. Apanya perkembangan? Perkembangan. Kita lihatlah Yusuf ini. Perkembangannya. Penggemuk, berotot. Jadi di sini semuanya kenyang ya. Ya baru makan siang terus nanti sorenya gue lapar. Yuk beli ya. Makan apa? Mau nolak pun tapi kan makanan gitu ya. Mau nyemil apa? Kalau udah kayak gitu kan kayak Iya kayak aduh gimana ya. Perut harus menerima. Terus juga awal-awal kita rilis Git aset tuh kan aset kita masih dikit tuh, jadi kita optimalin biar banyak tuh di akhir. Jadi karena kita pengen nginep ya kan, pernah nginep kan. Pernah nginep. Iya, nginep. Di akhir bulan tuh pas mau rilis aset tuh karena kerja udah numpuk banget dan harus dirilis akhir bulan itu juga. Makanya pada nginep di sini. Karena biasanya kita kan mepet banget tuh. Jadi susah banget gitu. Maksudnya meskipun kita sekarang udah tanggal 25 mentok selesai, 25 sampai terakhir pengerjaan udah finishing, tetap aja di akhir bulan tetap upload itu di akhir bulan mulu, nggak pernah di sebelum akhir bulan gitu. karena emang banyak revisinya juga sih. Banyak yang saya rapi-rapiin juga kan biar user yang download juga enak, tinggal pakai aja. Balik lagi tujuan ke quality, Pak. Iya, kayak kemarin kan barusan ini yang kemarin tuh yang ada aset yang salah. Saya kan udah di-upload pagi-paginya baru nyadar, akhirnya udah tinggal direvisi tuh ngebut langsung satu juga langsung upload lagi gitu. Jadi emang kita lebih mengutamakan Kualitasnya. kualitasnya kita maksimalin baru di-upload. Nah, untuk aset-asetnya juga ada tuh banyak yang belum kita rilis karena emang belum finalisasi, masih saya rasa masih kurang ini ya. Kurang apa ya? Kurang kurang standarnya kita Iya. untuk di-upload. Iya, belum selesai lah, belum finalisasi gitu, masih Standar kualitasnya masih belum cukup nih. Kayaknya kita masih kurang nih gitu. Iya, Jadi perlu tambahan. kayak font gitu kan kadang dari Gilang udah selesai di font lab sama Rio. Nah, pas gue cek itu masih ada kerning-kerningnya yang masih geser-geser gitu. Makanya belum bisa dirilis gitu. Jadi dirilisnya kadang bulan besoknya lagi. Ya kayak gitu sih buat aktivitas kita nih di Design Studio. Dan untuk perjuangan membangun tim desainnya panjang banget ya ceritanya, dari mulai gue sendiri terus ngerekrut Gilang, terus habis itu cuman beberapa bulan doang gue sendiri lagi, dan kerjaan pun numpuk lagi, manggil Gilang sampai Gilang resign kan. Gabung lah, join lah. Iya, Gabung, join. iya. Terus Full time. Rio, terus habis itu Yusuf Iya. dan Ratna. Kebetulan Ratna emang gak kerja kan, Iya. dan untungnya langsung gue tarik ke sini. Iya. kan. Iya, pakai tambang. Ya itulah cerita saya dan tim semua di sini dari membangun tim ya dari 0 sampai sekarang nih, dan mudah-mudahan kita semua bisa terus bertahan kayak gini dan terus berkembang ya. Oke, jadi itulah cerita perjuangan saya membangun tim desain ya, khususnya di Git Design Studio ini. Oke, jadi dengan saya Sigit Prasetya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.